Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang materi elektrolisis. Nah, kalian bisa perhatikan gambar-gambar ini. Ada sendok yang dilapisi emas, juga ada proses penyepuhan perhiasan menggunakan emas yang sering kalian temui di pasar-pasar. Nah, penyepuhan logam ini menggunakan prinsip yang disebut sebagai elektrolisis. Nah, apa itu elektrolisis? Kita akan bahas hari ini. Kalau kalian masih ingat, di sel volta salah satu contoh yang paling banyak kita pakai adalah baterai kering. Baterai kering itu digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Nah, reaksi yang seperti itu disebut sebagai reaksi redoks yang spontan. Lalu bagaimana dengan reaksi redoks yang tidak spontan? Apakah kita juga bisa menjalankan reaksi tersebut? Nah, kalian bisa lihat jawabannya di video berikut ini. An ammeter and a power supply. The white powder is lead bromide. Switch on the power supply and nothing happens. The ammeter reads 0. Solid lead bromide doesn't conduct electricity. It needs to be molten. Lead bromide melts at 370 degrees Celsius. Switch on now and a current flows. In this circuit, the electrode on the right is positive, the one on the left is negative. As electricity passes through the molten lead bromide, chemical reactions start. On the left, at the negative electrode, nothing appears to be happening. But at the positive, bubbles mean a gas is being produced. Placing small tubes around the electrodes traps any gas, making it easier to see their colour. What could the brown gas be? The gas is bromine. Although nothing obvious appears to be happening at the left-hand electrode, pouring the molten lead bromide away reveals a small silvery metallic bead. This is pure lead. So, passing an electric current through molten lead bromide breaks it down into the elements lead and bromine. To work out why this happens, imagine you can see the charged particles, the ions, in the compound. There are positive lead ions and negative bromide ions. Once the power supply is switched on, the lead ions are attracted to the negative electrode. The bromide ions are attracted to the positive electrode. Lead ions pick up electrons. They lose their positive charge and form lead atoms. Bromide ions give up electrons. They lose their negative charge and become bromine atoms. These form a gas. Electrolysis of lead bromide only works when the compound is molten. Why doesn't it work when the compound is solid? Ya, video tadi menunjukkan reaksi redoks dari lelehan PbBr2. Di katode terjadi reduksi Pb2+ menjadi Pb, sedangkan di anode terjadi oksidasi ion bromin menjadi gas Br2. Reaksi redoks ini bisa terjadi karena adanya energi listrik. Jadi prinsip untuk elektrolisis itu adalah energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Katodenya bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Ini kebalikan dari sel volta yang kemarin.
Nah, bagaimana untuk menuliskan reaksi elektrolisis? Nah, kalian bisa perhatikan di bagian berikut. Contohnya, ada 4 contoh, ada larutan NaCl, lelehan MgCl2, KNO3, dan H2SO4. Untuk larutan NaCl, elektrodenya grafit, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ionisasikan dari zat yang mengalami elektrolisis, NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Lalu elektrodenya adalah elektrode inert, karena grafit itu sama dengan karbon, nawangnya C. Lalu reaksi di katode, karena Na+ itu adalah golongan 1A, dan di dalamnya terdapat air, judulnya adalah larutan, rasanya aqueous. Nah, karena ada larutan, berarti ada air, maka yang akan mengalami reaksi reduksi bukan Na+, tetapi air. Reaksi reduksinya sebagai berikut. Lalu anodenya tetap ion Cl- menjadi gas Cl2. Reaksi selnya tinggal dijumlahkan saja katode dengan anode karena jumlah elektronnya sudah sama. Yang kiri tulis di sebelah kiri, yang kanan ditulis di sebelah kanan. Selanjutnya adalah lelehan MgCl2. MgCl2 bentuknya lelehan di sini. Berarti di dalamnya tidak terdapat air, lambangnya adalah liquid. Padatan MgCl2 dipanaskan sampai mencair, itu namanya lelehan, tidak ada air. Lalu elektrodenya juga inert karena memakai platina atau Pt. Nah, karena tidak ada air, maka reaksi di katodenya itu adalah Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg, karena tidak ada air di sistem ini, maka si ion positifnya yang akan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan anodenya sama seperti tadi, Cl- menjadi Cl2. Lalu yang ketiga adalah larutan KNO3. Elektrodenya adalah emas. Emas itu lambangnya Au, termasuk elektrode inert. Lalu larutan KNO3 berarti bentuknya aqueous, ada air. Reaksi di katodenya adalah reduksi air menjadi H2 dan OH- karena K adalah golongan 1A. Lalu di anode juga reaksinya adalah oksidasi air karena ion negatifnya mengandung oksigen NO3- sisa asam oksi. Maka yang mengalami oksidasi bukan ion negatifnya tetapi air. Tetapi reaksinya beda dengan katode. Di anode airnya menjadi gas O2 dan H positif. Jangan sampai terbalik. Lalu karena jumlah elektronnya beda, di katode kita kalikan 2 koefisiennya, baru dijumlahkan. Lalu di sini kalian perhatikan ada OH- dan H+. Kalau kalian masih ingat reaksi ionisasi air di materi asam basa kelas 11, air itu bisa mengalami ionisasi menjadi OH- dan H positif. Jadi kalau OH- dan H positifnya ada di satu ruas, ini sama-sama di sebelah kanan, maka bisa kita tuliskan menjadi 4H2O. Lalu karena airnya di sebelah kiri dan sebelah kanan ada, sama-sama ada, maka yang kecil itu habis, yang 4H2O-nya hilang, sedangkan 6H2O sisanya menjadi 2, karena 6 dikurangi 4. Jadi reaksi elektrolisisnya adalah reaksi elektrolisis air menghasilkan gas H2 dan O2. Yang terakhir itu adalah larutan H2SO4, asam sulfat, elektrodenya Cu. Cu atau tembaga itu adalah elektrode yang tidak inert. Karena yang inert tadi hanya 3, C, Pt, dan Au. Nah, di sini di katode yang mengalami reaksi reduksi itu adalah H+ asamnya menjadi gas H2. Di aturan ada. Lalu untuk anodenya karena dia tidak inert, maka logam yang berfungsi sebagai elektrodenya yang akan mengalami oksidasi.
maka logam tembaga atau Cu akan teroksidasi menjadi Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Reaksi selnya tinggal dijumlahkan sebelah kiri dengan kiri, sebelah kanan dengan sebelah kanan. Nah, dari contoh-contoh soal yang sudah diberikan ini, untuk hari ini latihannya, kalian silahkan kerjakan 4 soal ini di buku tulis kalian, lalu nanti diunggah ke Classroom, tugas pertemuan yang ke-7. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.